Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor kepergian Donny van de Beek di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang gelandang dilaporkan ingin bertahan di Manchester United pada musim depan. Van de Beek bisa dikatakan menjalani musim perdana yang kurang apik. Sang gelandang minim jam bermain sehingga ia dilaporkan tidak bahagia di MU. Situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depan sang gelandang. Beberapa klub top Eropa dirumorkan ingin mendatangkan sang pemain. Dilansir ESPN, Van de Beek tidak berminat untuk pergi. Ia dilaporkan akan bertahan di Manchester United pada musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa Donny van de Beek belum mau menyerah dengan karirnya di Manchester United. Ia menilai bahwa ia sanggup untuk membela Setan Merah. Ia juga percaya bahwa ia cukup bagus untuk menjadi pemain inti Setan Merah. Alhasil, ia menolak untuk pindah dan ingin memperjuangkan tempatnya di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer siap memberikan kesempatan lebih untuk Donny van de Beek. Ia percaya bahwa sang gelandang sudah terbiasa dengan sepak bola Inggris, sehingga ia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Untuk itu, Ole Gunnar Solskjaer memproyeksikan sang gelandang mendapat lebih banyak jam bermain di musim 2021-2022. Musim lalu Van de Beek tercatat hanya bermain sebanyak 36 kali di skuad MU, namun mayoritas ia hanya bermain di bangku cadangan. Manchester United mempertimbangkan langkah untuk merekrut wonderkid 18 tahun Prancis, Eduardo Camavinga. Namun Manchester United akan lebih dulu menyelesaikan proses transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Manchester United kabarnya akan menyelesaikan transfer Sancho senilai 77 juta euro pekan ini. Setelah itu, mereka akan mengalihkan perhatian untuk merekrut pemain di posisi gelandang tengah dan bek tengah. Nah, menurut laporan Daily Mail, Camavinga bisa menjadi salah satu opsi untuk lini tengah Manchester United setelah tahun lalu gagal mendatangkan Jude Bellingham. Kontrak Camavinga bersama Rennes hanya tersisa 1 tahun. Artinya Rennes kemungkinan bakal menjual Camavinga musim panas ini daripada harus membiarkannya keluar secara gratis tahun depan. Namun Manchester United nampaknya harus bersaing dengan sejumlah tim seperti Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Arsenal. Musim ini Camavinga tampil sebanyak 35 kali di Ligue 1 Prancis bersama Rennes dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Namun, ia tidak termasuk ke dalam skuad timnas Prancis yang tampil di ajang Euro 2020. Bintang belia Manchester United Sola Solskjaer memilih Juan Mata sebagai sosok panutannya di skuad utama Setan Merah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Solskjaer sudah menimba ilmu sepak bola di Akademi Manchester United sejak masih berusia 9 tahun. Musim 2020-2021 kemarin, ia dipanggil ke tim utama Setan Merah. Sejauh ini, Solskjaer sudah melakoni 2 laga bersama tim utama Manchester United. Setelah ia melakoni debutnya pada laga kontra Newcastle United Februari lalu. Dalam wawancara yang dimuat di laman resmi Manchester United, Solskjaer ditanya siapa sosok yang menjadi panutannya di skuad Setan Merah. Ia pun menjawab, Juan Mata. Saya pikir, sejak saya mulai bermain sepak bola, saya selalu bermain setidaknya 1 tahun ke atas, ujar Solskjaer. Saya pikir itu telah banyak membantu saya karena Anda harus mempelajari permainan lebih cepat. Karena saya bukan salah satu yang besar, imbuhnya. Jadi Anda harus cukup teknis, saya pikir, dan saya mengagumi Juan Mata. Dia bukan yang tertinggi atau terkuat, tetapi mungkin salah satu pemain yang terpandai yang pernah saya lihat bermain dan bermain bersama. Dia selalu 2 langkah di depan. Saya sangat mengaguminya. Karena sebagai produk asli Akademi Manchester United, Solskjaer pun mengaku juga sebisa mungkin mencontoh 2 jebolan akademi lainnya, yakni Marcus Rashford dan Mason Greenwood.
Spekulasi terkait masa depan Jadon Sancho masih menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang musim panas 2021. Seperti diketahui, dia memang dirumorkan bakal hengkang dari Borussia Dortmund dan akan bergabung dengan Manchester United. Ketertarikan MU pada Sancho bukanlah cerita anyar. Pemain asal Inggris itu sudah ada dalam daftar belanja klub sejak musim panas tahun 2020 lalu. Namun, saat itu kepindahannya urung terjadi. Usai Man United menilai bahwa harga 120 juta euro yang ditetapkan di Borussia terlalu tinggi. Kini di musim panas 2021, MU sepertinya belum menyerah mendatangkan Sancho. Kabar terakhir menyebut bahwa kedua belah pihak akan segera merampungkan negosiasi dan sang pemain bakal didatangkan dengan nilai transfer yang mencapai 95 juta euro. Saga transfer Jadon Sancho tentu mengundang komentar dari berbagai pihak, tak terkecuali Gary Neville. Pria berusia 46 tahun itu mengaku sudah bosan dan muak dengan rumor kepindahan Sancho ke Old Trafford. Manchester United selangkah lagi akan merampungkan transfer Sancho. Lagi, transfer pemain seharusnya menjadi sebuah momen yang membuat para supporter merasa bahagia dan semangat, ujar Neville. Sebelumnya saya tidak pernah merasa muak menanggapi sebuah saga transfer pemain. Kini saya sudah berada di titik bahwa sang pemain akan segera merapat dan kemudian saya ingin tahu siapa lagi yang akan direkrut klub. Tentu ini bukanlah salah si pemain, tambahnya. Usaha AC Milan memiliki bek kanan Manchester United Diogo Dalot secara penuh bakal menemui jalan terjal. Real Madrid juga menginginkan pemain muda MU tersebut. Diogo Dalot memperkuat AC Milan di musim 2020-2021. Pemain asal Portugal itu kini tampil menjanjikan sehingga AC Milan pun berniat mempermanenkannya. AC Milan sudah berusaha membahas kepindahan permanen Dalot dengan MU. Namun kini Rossoneri akan mendapatkan saingan dari Real Madrid. Media Portugal Corriere da Manha melaporkan bila Real Madrid juga berminat kepada Dalot. Pelatih baru Carlo Ancelotti tertarik dengan bakat Dalot untuk menjadi pelapis sekaligus penerus Dani Carvajal. Real Madrid tidak punya stok pemain bek kanan lagi selain Carvajal. Musim lalu, winger Lucas Vazquez beberapa kali terpaksa digeser menempati pos bek kanan. Pencari bakat Real Madrid terkesan dengan perkembangan Dalot di AC Milan musim lalu dan telah merekomendasikan Ancelotti untuk merekrutnya musim panas ini. Perekrutan Diogo Dalot bagian dari peremajaan skuad Real Madrid. Harga Dalot yang juga relatif masih murah. MU kabarnya akan menerima jika mendapat tawaran sekitar 30 juta euro. Bermain impresif bersama West Ham United sebagai pemain pinjaman di pertengahan musim 2020-2021 membuat Jesse Lingard nampaknya mulai berpeluang menembus skuad utama Manchester United asuhan Ole Gunnar Solskjaer. Karena Ole Gunnar Solskjaer pun telah menegaskan apabila The Red Devils tidak mempunyai niatan untuk melepas Lingard secara permanen ke West Ham United setelah bersedia memasukkan namanya ke dalam rencana di musim 2021-2022 mendatang. Tidak hanya itu, Express Football juga memberikan kabar jika MU memang mempunyai keseriusan dalam mempertahankan jasa pemain asal Inggris itu. Usai, pihak klub akan segera menyodorkan kontrak baru kepada Lingard. Pemain asli Akademi Man United tersebut disinyalir akan menekan kontrak baru dengan klub bermarkas di Old Trafford selama 3 tahun, yang otomatis membuatnya menetap setidaknya sampai tahun 2025 mendatang. Melihat Lingard yang mampu mengumpulkan 9 gol dan 5 assist dari 16 laga bersama West Ham United, nampaknya menjadi sebuah keputusan tepat bagi MU untuk memberikannya kesempatan kedua pada musim depan. Belanda harus mengubur harapannya untuk menjuarai Piala Eropa 2020 sebab tanpa diduga, The Oranje dikalahkan Republik Ceko 0-2 di babak 16 besar. Armada Frank de Boer harus mengakui keunggulan Republik Ceko. Pasalnya, pada laga yang berlangsung di Puskás Arena Budapest,
negeri kincir angin dipermalukan 2 gol tanpa balas. Kehancuran Belanda ditandai sejak diusirnya Matthijs de Ligt pada menit 55. Alhasil Thomas Holst pada menit 68 dan Patrick Schick pada menit 80 dapat mencetak gol kemenangan dan mengantarkan Republik Ceko ke perempat final. Belgia versus Portugal di babak 16 besar Euro 2020 tuntas. Setan Merah menang 1-0 dan akan menghadapi Italia di perempat final. Bermain di Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol, Belgia menang 1-0 lewat gol Thorgan Hazard. Gol dicetak di babak pertama, khususnya di menit ke-42. Portugal tidak mampu membalas sepanjang laga. Alhasil Belgia lolos ke perempat final dan akan menghadapi Italia di babak 8 besar.